Banyak orang menunggu tanda untuk mengubah hidup mereka. Beberapa orang membuat tanda-tanda mereka sendiri untuk menipu orang lain dengan sengaja atau tanpa sadar. Tetapi sangat penting untuk kuat dalam Tuhan dan menjaga imanmu tetap teguh. Berdoalah kepada Yesus secara teratur untuk menguatkanmu agar tidak tersesat di tengah badai hari-hari terakhir. Seperti yang tertulis dalam Matius 24:10, pada waktu itu banyak orang akan murtad dari iman dan akan mengkhianati dan saling membenci satu sama lain. Ayat tersebut melanjutkan, dan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Alih-alih menunggu dengan sia-sia, Anda, sebagai umat Tuhan, harus mengambil tindakan tanpa penundaan. Sebarkan Injil Yesus Kristus dengan berani dan konsisten kepada mereka yang belum mendengar kabar baik. Bertindak sekarang untuk membantu mereka yang masih belum mengenal Yesus sebagai juru selamat mereka. Terangi mereka agar mereka juga dapat diselamatkan dan menemukan kehidupan kekal dalamnya. Ingatlah kata-kata dalam Lukas 11:28. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudari, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakanmu di saat-saat bencana. Yesus sendiri mengalami rasa sakit dan penderitaan yang menyiksa untuk keselamatan kita. Ia menanggung salib dan rasa sakit seperti yang mungkin kita hadapi saat ini. Pegang erat-erat imanmu, bahkan di saat-saat tergelap hingga hembusan nafasmu yang terakhir. Dalam Matius 24:22 diperingatkan, jika hari-hari itu tidak dipendekkan, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Tetapi demi orang-orang yang terpilih, hari-hari itu akan dipendekkan. Ini menunjukkan kasih karunia Tuhan dalam mencegah kehancuran total di masa-masa yang penuh gejolak. Ini adalah pengingat untuk tetap waspada dan setia di tengah kekacauan. Kita tidak boleh terpengaruh oleh nabi-nabi palsu atau gemetar menghadapi badai di sekitar kita. Sebaliknya, kita harus bergantung pada firman Tuhan dan janjinya untuk kekuatan dan petunjuk. Hari-hari terakhir bisa menakutkan, tetapi mereka juga merupakan kesempatan untuk bersinar dengan cahaya Kristus. Biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata, menyebarkan cinta dan kebenaran ke segala penjuru. Orang-orang perlu melihat Yesus yang nyata di dalam diri kita, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Jadilah cahaya harapan dan saksi bagi kuasa transformatif kasih Tuhan. Jangan menunggu tanda-tanda yang mungkin tidak pernah datang untuk bertindak. Mulailah sekarang, tepat di tempat Anda berada. Berdoa dengan semangat, bagikan Injil dengan keberanian, dan layani orang lain dengan kasih sayang. Ingatlah bahwa imanmu adalah perisai melawan penipu yang mengintai di akhir zaman ini. Nabi-nabi palsu akan mencoba menyesatkan banyak orang, tetapi Roh Kudus akan membimbingmu dalam kebenaran. Tetap waspada, karena musuh berusaha untuk menghancurkan iman banyak orang. Tapi kuasa Kristus lebih besar daripada penipuan atau badai apapun yang kita hadapi. Dia sudah mengatasi dunia dan menjanjikan kita kemenangan serta kehidupan kekal. Tetaplah fokus pada Yesus, penulis dan penyempurna iman kita. Cintanya menopang kita melalui setiap cobaan dan kesulitan di hari-hari terakhir. Kita dipanggil untuk menjadi terang dalam kegelapan dan garam dalam dunia yang membusuk. Melalui tindakan kita dapat menarik orang lain kepada kasih karunia penitzengan Yesus Kristus. Sekarang adalah waktu untuk bertindak dengan berani dan tidak menunda lagi. Panen itu banyak, tetapi pekerjanya sedikit, seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 10:2. Marilah kita berdoa untuk keberanian, kebijaksanaan, dan kuasa Roh Kudus untuk melayani dengan efektif. Ingatlah, janji Tuhan pasti, firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan kosong. Jadi, saudara dan saudari, bangkitlah dan sebarkan Injil dengan urgensi dan kasih. Pegang teguh imanmu, dan jangan takut pada badai yang datang di jalanmu. Hari-hari mungkin singkat, tetapi kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua. Bersama-sama, marilah kita berdiri teguh, bersatu dalam iman, harapan, dan kasih, hingga kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus.